Sahabat nafas syukur, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan dengan satu kaki yang terus tertahan? Kamu ingin melangkah, tetapi ada sesuatu yang menarikmu kembali. Kamu ingin bahagia, tetapi selalu ada suara dari masa lalu yang berbisik, kamu tidak pantas. Kamu ingin mencintai hidupmu, tetapi bayangan kegagalan yang pernah terjadi terus menghantuimu. Kamu ingin membuka lembaran baru, namun setiap kali mencoba, ingatan lama datang tanpa diundang. Dan tanpa sadar, bertahun-tahun hidupmu bukan lagi ditentukan oleh apa yang sedang terjadi hari ini, melainkan oleh sesuatu yang telah selesai, tetapi belum pernah benar-benar kamu lepaskan. Mungkin itu sebuah penyesalan, mungkin sebuah pengkhianatan, mungkin kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, mungkin kegagalan yang membuatmu merasa hidupmu telah berakhir, atau mungkin hanya satu kalimat yang pernah diucapkan seseorang kepadamu bertahan-tahan yang lalu. Kalimat yang tampaknya sederhana, namun diam-diam menjadi penjara bagi seluruh hidupmu. Kamu tidak akan pernah berhasil, kamu tidak cukup baik, kamu selalu mengecewakan, kamu tidak akan menjadi siapa-siapa. Kalimat-kalimat itu mungkin hanya keluar beberapa detik dari mulut orang lain, tetapi di dalam dirimu, kalimat itu terus bergema selama bertahun-tahun, seolah menjadi identitas, seolah menjadi kebenaran. Padahal itu hanyalah pendapat seseorang pada suatu waktu, bukan takdir hidupmu. Sahabat nafas syukur, tahukah kamu mengapa banyak orang merasa sulit menikmati hidup yang sebenarnya sudah jauh lebih baik? Bukan karena mereka kekurangan kesempatan, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi karena mereka terus membawa koper tua berisi luka kemanapun mereka pergi. Bayangkan seseorang yang berjalan mendaki gunung, di pundaknya ada ransel yang sangat berat. Ia terus mengeluh karena jalannya lambat. Ia menyalahkan jalannya yang menanjak. Ia iri melihat orang lain melangkah lebih cepat, padahal yang membuatnya kelelahan bukan gunungnya, melainkan beban yang tidak pernah ia turunkan. Begitulah banyak dari kita menjalani kehidupan. Setiap hari membawa rasa bersalah, membawa penyesalan, membawa kemarahan, membawa dendam, membawa rasa malu, membawa kegagalan lama, membawa luka masa kecil, membawa semua hal yang sebenarnya sudah tidak lagi terjadi. Lalu kita bertanya, mengapa hidup terasa begitu berat? Jawabannya sederhana, karena kita sedang memikul masa lalu sambil berusaha membangun masa depan. Dan dua hal itu tidak mungkin berjalan bersama. Masa lalu memang dapat menjadi guru, tetapi ia tidak pernah diciptakan menjadi rumah. Namun, begitu banyak orang memilih tinggal di sana. Mereka mengunjungi kembali kenangan yang menyakitkan setiap hari, mengulang percakapan yang sama di dalam kepala, menyalahkan diri sendiri berkali-kali, menghukum diri atas keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu, seolah-olah rasa bersalah yang terus dipelihara dapat mengubah apa yang telah terjadi. Padahal, tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu mengubah kemarin. Yang bisa kita ubah hanyalah cara kita memandang kemarin. Dan ketika cara pandang berubah, makna hidup pun berubah. Sahabat nafas syukur, program 21 hari riset kehidupan bukanlah perjalanan untuk menghapus ingatan. Karena manusia tidak diciptakan untuk melupakan semua hal. Kita diciptakan untuk bertumbuh. Hari ini bukan tentang berpura-pura bahwa luka itu tidak pernah ada. Hari ini bukan tentang menyangkal rasa sakit. Hari ini bukan tentang menutupi air mata dengan senyuman palsu. Hari ini adalah tentang keberanian. Keberanian untuk menatap masa lalu tanpa lagi menjadi tawanannya. Keberanian untuk berkata, ya, semua itu memang pernah terjadi. Ya, aku memang pernah gagal. Ya, aku memang pernah terluka. Ya, aku pernah melakukan kesalahan. Tetapi semua itu bukan lagi identitasku. Karena seseorang yang pernah tenggelam tidak harus menghabiskan sisa hidupnya dengan takut pada air. Seseorang yang pernah jatuh tidak harus berhenti berjalan selamanya. Dan seseorang yang pernah kehilangan masih memiliki kesempatan menemukan kebahagiaan baru. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa
Yang menghancurkan hidupmu adalah orang-orang yang pernah menyakitimu. Padahal, seringkali bukan luka itu yang menghancurkan, melainkan keputusan untuk terus membawanya kemanapun kamu pergi. Luka memang datang tanpa kita undang, tetapi membiarkannya tinggal selamanya adalah pilihan yang sering tidak kita sadari. Bayangkan sebuah rumah, jika pintunya terus terbuka untuk masa lalu, bagaimana mungkin kebahagiaan baru bisa masuk? Jika kedua tanganmu terus menggenggam kepedihan, bagaimana mungkin kamu bisa menerima anugerah yang sedang disiapkan kehidupan hari ini? Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu akan menyadari bahwa kebebasan bukan datang ketika masa lalu berubah. Kebebasan lahir ketika hatimu berhenti menjadikan masa lalu sebagai penguasa hidupmu. Dan disinilah perjalanan hari ke-18 dimulai. Perjalanan yang mungkin akan membuatmu menangis, mengingat kembali luka yang telah lama terkubur, menghadapi bagian dirimu yang selama ini selalu kamu hindari. Namun percayalah, kadang-kadang air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah cara hati membersihkan ruang yang telah terlalu lama dipenuhi rasa sakit. Karena setiap penyembuhan selalu dimulai dari keberanian untuk melihat luka apa adanya. Hari ini, kita tidak sedang melawan masa lalu. Kita sedang mengembalikan kendali hidup kepada diri kita sendiri. Kita akan belajar bahwa masa lalu boleh menjadi bagian dari cerita, tetapi ia tidak boleh menjadi penulis seluruh kehidupan kita. Tarik napas perlahan. Rasakan udara yang memenuhi dadamu. Sadari bahwa napas yang sedang kamu hirup ini selalu terjadi di saat ini. Bukan kemarin, bukan besok. Hidup selalu diberikan kepadamu dalam momen sekarang. Dan mungkin hari ini adalah hari ketika kamu akhirnya memilih untuk berhenti hidup di balik bayangan kemarin, lalu melangkah menuju masa depan dengan hati yang lebih ringan. Karena seseorang yang berani berdamai dengan masa lalunya sedang membuka pintu bagi kehidupan yang benar-benar baru. Mari kita melangkah bersama. Satu napas, satu kesadaran, satu keputusan untuk membebaskan diri dari beban yang tidak lagi harus kita bawa. Selamat datang di hari ke-18. Hari ketika kita belajar bahwa masa lalu tidak harus dilupakan, tetapi harus dilepaskan. Sahabat nafas syukur, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa ada kenangan yang sudah berlalu bertahun-tahun, tetapi rasanya masih begitu nyata? Mengapa satu kalimat yang pernah diucapkan seseorang puluhan tahun lalu masih mampu membuat dadamu sesak? Mengapa kegagalan yang telah lama selesai masih membuatmu takut mencoba lagi? Dan mengapa ketika hidup mulai membaik, selalu ada suara kecil di dalam kepala yang berkata, jangan terlalu berharap, nanti kamu akan kecewa lagi. Jika kamu pernah merasakan semua itu, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Hampir setiap manusia pernah menjadi tawanan masa lalunya sendiri. Bukan karena masa lalu itu terlalu kuat, tetapi karena pikiran manusia memang diciptakan untuk mengingat rasa sakit lebih lama daripada kebahagiaan. Secara alami, otak kita memiliki mekanisme untuk melindungi diri dari bahaya. Setiap pengalaman yang menyakitkan akan direkam lebih dalam dibandingkan pengalaman yang biasa saja. Dari sudut pandang evolusi, mekanisme ini membantu manusia bertahan hidup. Jika dahulu seseorang terluka karena menyentuh api, otaknya akan mengingat rasa sakit itu agar ia tidak mengulanginya. Namun, masalahnya adalah otak tidak selalu mampu membedakan antara bahaya fisik dan luka emosional. Bagi otak, ditolak, dikhianati, dipermalukan, ditinggalkan bisa terasa sama mengancamnya dengan ancaman terhadap keselamatan. Akibatnya, setiap kali ada situasi yang sedikit mengingatkan pada pengalaman lama, alarm di dalam diri langsung berbunyi. Padahal ancamannya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kenangan. Bayangkan, seseorang yang pernah hampir tenggelam ketika kecil. Puluhan tahun kemudian, ia berdiri di tepi kolam renang yang dangkal,
tubuhnya masih berkeringat, jantungnya berdebar, tangannya gemetar. Apakah kolam itu berbahaya? Belum tentu, tetapi tubuhnya masih percaya bahwa ia sedang menghadapi ancaman. Begitulah cara luka emosional bekerja. Seringkali bukan keadaan hari ini yang membuat kita takut, melainkan ingatan kemarin yang masih memegang kendali. Sahabat, nafas syukur. Ada satu kenyataan yang jarang disadari. Masa lalu sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk kembali. Ia tidak bisa berjalan, ia tidak bisa berbicara, ia tidak bisa mengejarmu. Yang membuatnya tampak hidup adalah karena kita terus memberinya tempat di dalam pikiran. Setiap kali kita mengulang cerita yang sama, setiap kali kita berkata, seandainya dulu andai saja aku tidak melakukan itu. Seharusnya aku memilih jalan yang lain. Saat itulah kita sedang menyiram benih masa lalu agar tetap tumbuh di dalam hati. Padahal kehidupan selalu bergerak ke depan. Hanya pikiran kitalah yang sering berjalan mundur. Tidak sedikit orang yang secara fisik telah berusia 40 atau 50 tahun. Tetapi secara emosional mereka masih hidup pada usia 10 tahun. Masih mencari pengakuan yang tidak pernah mereka dapatkan. Masih menunggu pelukan yang tidak pernah diberikan. Masih berharap seseorang meminta maaf atas luka yang pernah dibuat. Tanpa sadar, seluruh hidup mereka diarahkan oleh anak kecil yang terluka di dalam dirinya. Bukankah ini menyedihkan? Bertahun-tahun berlalu. Waktu terus bergerak. Rambut mulai memutih. Namun hati masih terjebak pada satu peristiwa yang sudah lama selesai. Sahabat nafas syukur, ada lagi jebakan yang lebih halus, yaitu identitas. Seringkali kita tidak hanya mengingat pengalaman, kita menjadikan pengalaman itu sebagai diri kita. Kita tidak lagi berkata, aku pernah gagal, tetapi berubah menjadi, aku adalah orang gagal. Kita tidak lagi berkata, aku pernah ditolak, tetapi menjadi, aku memang tidak layak dicintai. Lihatlah perbedaannya. Pengalaman adalah sesuatu yang terjadi. Identitas adalah sesuatu yang kita percayai tentang diri sendiri. Dan ketika pengalaman berubah menjadi identitas, disitulah penjara itu mulai dibangun. Padahal tidak ada manusia yang dapat diringkas hanya oleh satu kejadian. Satu kegagalan tidak mewakili seluruh hidupmu. Satu kesalahan tidak menghapus semua kebaikanmu. Satu penolakan tidak menentukan nilai dirimu. Namun, pikiran yang belum sembuh seringkali memilih memperbesar luka dan mengecilkan harapan. Inilah sebabnya mengapa dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, tetapi memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu berkata, kejadian itu menghancurkan hidupku. Yang lain berkata, kejadian itu mengubah hidupku. Peristiwanya sama, maknanya berbeda. Dan makna itulah yang menentukan arah kehidupan. Sahabat nafas syukur, cobalah renungkan sejenak. Berapa banyak keputusan yang selama ini kamu ambil karena takut mengulang masa lalu? Mungkin kamu menolak kesempatan baru karena pernah gagal. Mungkin kamu sulit mempercayai orang karena pernah dikhianati. Mungkin kamu memilih diam karena dulu pernah ditertawakan. Mungkin kamu terus meragukan dirimu karena dahulu ada seseorang yang mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah berhasil. Tanpa sadar, orang-orang dari masa lalu masih mengendalikan hidupmu, meskipun mereka sudah lama pergi. Bukankah itu terlalu mahal? Mengapa kita menyerahkan hari ini kepada orang-orang yang bahkan tidak lagi hadir dalam hidup kita? Mengapa kita membiarkan suara mereka lebih nyaring daripada suara hati kita sendiri? Hari ini, saatnya menyadari bahwa hidup tidak pernah meminta kita melupakan masa lalu. Hidup hanya meminta kita berhenti tinggal di sana, karena masa lalu adalah ruang belajar, bukan ruang menetap. Bayangkan seorang pelaut. Ia tentu melihat ombak yang pernah menghantam kapalnya sebagai pelajaran. Namun, ia tidak akan menjatuhkan jangkar di tengah badai. Ia akan terus berlayar menuju tujuan berikutnya. Demikian pula dirimu. Luka boleh menjadi guru, tetapi jangan biarkan ia menjadi penguasa. Kesalahan boleh menjadi pelajaran, tetapi jangan jadikan ia sebagai identitas. Dan air mata boleh menjadi bagian dari perjalanan, tetapi jangan biarkan ia menjadi akhir dari cerita. Sahabat nafas syukur,
Mulai hari ini, setiap kali masa lalu datang mengetuk pintu pikiranmu, jangan langsung mengusirnya. Tataplah dengan tenang, lalu katakan dalam hati, terima kasih karena pernah mengajariku. Tetapi pelajaranmu telah selesai. Sekarang, aku memilih hidup di hari ini. Karena kehidupan tidak pernah terjadi di masa lalu. Kehidupan juga belum terjadi di masa depan. Kehidupan hanya terjadi di saat ini. Dan hanya mereka yang berani hadir sepenuhnya di saat ini, yang benar-benar dapat membangun masa depan yang berbeda. Tarik napas perlahan, rasakan udara memenuhi paru-parumu, biarkan setiap embusan napas membawa keluar sedikit demi sedikit beban yang selama ini kamu simpan. Karena penyembuhan tidak selalu terjadi dalam satu malam, tetapi selalu dimulai dari satu keputusan. Keputusan untuk berhenti menjadi tawanan kenangan dan mulai menjadi pencipta kehidupan yang baru. Sahabat, nafas syukur. Ada sebuah kenyataan yang mungkin terdengar menyakitkan, tetapi justru dari kenyataan inilah penyembuhan dimulai. Bukan semua luka yang menghancurkan hidup kita, melainkan luka yang kita pura-pura sudah sembuh. Ada orang yang tersenyum setiap hari, tetapi setiap malam menangis sendirian. Ada yang tampak kuat di hadapan semua orang, tetapi diam-diam merasa dirinya tidak berharga. Ada yang selalu membantu siapapun, namun tidak pernah benar-benar mencintai dirinya sendiri. Ada yang tertawa paling keras, padahal di dalam hatinya sedang terjadi perang yang tidak pernah berhenti. Mengapa? Karena tidak semua luka mengeluarkan darah. Ada luka yang bersembunyi di balik senyuman. Ada luka yang dibungkus oleh kesibukan. Ada luka yang ditutup oleh pencapaian. Dan ada luka yang begitu lama dipendam, hingga kita lupa bahwa luka itu masih ada. Sahabat, nafas syukur. Bayangkan, seseorang yang tertusuk serpihan kaca kecil di telapak kakinya. Karena serpihannya sangat kecil, ia memilih mengabaikannya. Hari pertama, masih bisa berjalan. Hari kedua, mulai terasa nyeri. Hari ketiga, lukanya membengkak. Beberapa minggu kemudian, ia bahkan kesulitan melangkah. Apakah yang membuatnya tidak bisa berjalan? Bukan kaca itu, melainkan karena luka kecil itu tidak pernah dibersihkan. Begitulah luka batin, bukan selalu peristiwa besar yang paling melukai kita. Kadang, yang paling membekas justru hal-hal yang dianggap sepele. Tatapan yang merendahkan, janji yang diingkari, pelukan yang tidak pernah diberikan, ucapan yang menghina, perbandingan dengan saudara, pengabaian, penolakan, atau perasaan bahwa apapun yang kita lakukan tidak pernah cukup. Semua itu masuk perlahan ke dalam hati, lalu tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dan tanpa kita sadari, luka itu mulai mengambil alih kemudi kehidupan. Ia menentukan siapa yang kita percaya. Ia menentukan seberapa besar mimpi yang berani kita miliki. Ia menentukan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Ia bahkan menentukan bagaimana kita memandang Tuhan, kehidupan, dan masa depan. Bukankah itu mengerikan? Satu luka mampu mengendalikan puluhan tahun kehidupan. Sahabat, nafas syukur. Luka yang tidak disembuhkan selalu mencari cara untuk berbicara. Jika tidak keluar melalui air mata, ia akan keluar melalui kemarahan. Jika tidak keluar melalui kesedihan, ia akan muncul sebagai kecemasan. Jika tidak keluar melalui pengakuan, ia akan berubah menjadi kebutuhan untuk selalu dipuji. Jika tidak keluar melalui penerimaan, ia akan berubah menjadi rasa takut kehilangan. Seringkali kita berkata, "Aku memang orang yang mudah marah." Padahal mungkin bukan sifatmu. Mungkin itu hanya luka yang belum pernah didengarkan. Kita berkata, "Aku memang sulit percaya kepada siapapun." Padahal bisa jadi itu bukan kepribadianmu, melainkan hati yang pernah dikhianati dan belum pulih. Kita berkata, "Aku memang selalu merasa kurang." Padahal yang sedang berbicara bukan dirimu hari ini, tetapi anak kecil di dalam dirimu yang dulu tidak pernah merasa cukup dicintai. Sahabat napas syukur, luka memiliki satu kebiasaan. Ia selalu berusaha membuktikan bahwa dirinya benar. Seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak layak dicintai, tanpa sadar akan terus
memilih hubungan yang membuatnya terluka. Seseorang yang percaya bahwa dirinya selalu gagal akan berhenti mencoba sebelum benar-benar memulai. Seseorang yang yakin dunia tidak aman akan melihat ancaman bahkan di tempat yang penuh kasih. Bukan karena dunia selalu seperti itu, tetapi karena luka mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sebuah jendela yang dipenuhi debu. Saat melihat keluar, semuanya tampak kusam. Apakah dunia benar-benar kusam? Belum tentu. Yang kotor adalah kacanya. Begitu pula hati. Jika hati dipenuhi luka yang belum disembuhkan, kita akan mengira seluruh kehidupan penuh kegelapan. Padahal yang membutuhkan cahaya adalah ruang di dalam diri kita. Sahabat nafas syukur. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang pria membawa sekarung batu di punggungnya kemanapun ia pergi. Setiap kali seseorang menyakitinya, ia memasukkan satu batu lagi. Setiap kali gagal, satu batu lagi. Setiap kali dikhianati, satu batu lagi. Tahun demi tahun berlalu. Karung itu semakin berat. Punggungnya mulai membungkuk. Langkahnya semakin lambat. Suatu hari ia berteriak kepada kehidupan, "Mengapa hidupku seberat ini?" Lalu terdengar sebuah jawaban yang lembut, "Karena kamu tidak pernah meletakkan batu-batu itu." Bukankah seringkali kita seperti pria itu? Kita membawa hinaan dari 10 tahun yang lalu. Kita membawa penyesalan yang sudah tidak mungkin diubah. Kita membawa kemarahan kepada seseorang yang bahkan mungkin sudah melupakan semuanya. Yang paling menyedihkan, orang yang melukai kita mungkin sudah hidup dengan damai, tetapi kita masih terus menghukum diri sendiri. Bukankah itu seperti meminum racun setiap hari sambil berharap orang lain yang merasakan sakitnya? Sahabat nafas syukur. Penyembuhan bukan berarti menghapus semua kenangan. Penyembuhan adalah ketika kenangan itu tidak lagi memiliki kuasa untuk menentukan arah hidupmu. Kamu masih ingat, tetapi kamu tidak lagi terikat. Kamu masih mengenang, tetapi kamu tidak lagi tenggelam. Kamu masih bisa menceritakan masa lalu, tetapi kali ini tanpa air mata yang berasal dari luka, melainkan dengan senyum yang lahir dari penerimaan. Dan percayalah, hari itu akan datang, asalkan kamu bersedia berhenti melarikan diri. Karena luka yang terus dihindari tidak akan pernah sembuh. Ia hanya akan bersembunyi, lalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Hari ini, jangan takut melihat ke dalam dirimu. Mungkin kamu akan menemukan bagian-bagian yang selama ini ingin kamu lupakan. Rasa kecewa, rasa marah, rasa bersalah, rasa malu. Biarkan semuanya muncul, bukan untuk menguasaimu, tetapi agar akhirnya bisa dilepaskan. Karena bagaimana mungkin sebuah luka dibersihkan jika perbannya tidak pernah dibuka? Sahabat nafas syukur, mulai hari ini, berhentilah bertanya, "Mengapa aku pernah terluka?" Mulailah bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari luka itu?" Berhentilah berkata, "Hidup telah menghancurkanku." Mulailah berkata, "Hidup sedang membentukku." Sebab besi yang paling kuat lahir dari panas yang paling membakar. Pohon yang paling kokoh adalah pohon yang mampu bertahan menghadapi badai, dan hati yang paling bijaksana seringkali lahir dari luka yang akhirnya dipilih untuk disembuhkan. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu naik dan turun. Bayangkan setiap tarikan napas membawa cahaya memasuki ruang-ruang hatimu yang selama ini gelap. Dan setiap hembusan napas membawa keluar sedikit demi sedikit rasa sakit yang telah terlalu lama kamu simpan. Karena hari ini kamu tidak lagi datang untuk menyembunyikan luka. Kamu datang untuk memulihkan kehidupanmu. Dan di saat itulah perjalananmu menuju kebebasan yang sesungguhnya benar-benar dimulai. Sahabat nafas syukur. Ada satu alasan mengapa begitu banyak orang tidak pernah benar-benar sembuh dari masa lalunya. Bukan karena lukanya terlalu besar, bukan karena waktunya belum cukup lama, tetapi karena mereka percaya bahwa jika mereka memilih berdamai, berarti mereka sedang membenarkan semua hal yang pernah dilakukan orang lain kepada dirinya. Mereka berkata, "Kalau aku memaafkan, bukankah itu berarti apa yang mereka lakukan tidak salah? Kalau aku melepaskan semua ini,
apakah itu berarti rasa sakitku tidak berarti? Kalau aku berhenti marah, apakah itu berarti aku kalah? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Karena ketika hati terluka, kita sering mengira bahwa mempertahankan kemarahan adalah satu-satunya cara untuk menghormati rasa sakit yang pernah kita alami. Namun, hari ini izinkan aku mengajakmu melihat dari sudut yang berbeda. Bayangkan seseorang menggenggam bara api dengan kedua tangannya. Ia berkata, "Aku akan terus menggenggam bara ini sampai orang yang menyakitiku merasakan panasnya." Tetapi siapa yang sebenarnya terbakar? Orang itu bukan orang yang ia benci. Begitulah dendam, begitulah kemarahan yang dipelihara terlalu lama. Ia jarang melukai orang yang menjadi sasarannya, tetapi hampir selalu melukai orang yang menyimpannya. Sahabat nafas syukur, berdamai bukan berarti mengatakan bahwa pengkhianatan itu benar. Bukan berarti kekerasan itu boleh terjadi. Bukan berarti penghinaan itu pantas diterima. Dan bukan berarti luka yang kamu alami tidak penting. Tidak, sama sekali tidak. Berdamai berarti berkata, "Aku mengakui bahwa semua itu memang menyakitkan. Aku tidak menyangkal air mata yang pernah jatuh. Aku tidak menghapus kenyataan yang pernah terjadi. Tetapi aku tidak akan membiarkan kejadian itu terus menentukan sisa hidupku." Itulah makna kebebasan. Karena selama kita terus mengikat diri pada masa lalu, sesungguhnya kita sedang memberikan kekuasaan kepada peristiwa yang telah selesai. Bukankah itu terlalu mahal? Mengapa seseorang yang hanya hadir beberapa tahun dalam hidupmu harus memiliki kuasa atas puluhan tahun yang masih akan kamu jalani? Mengapa satu pengkhianatan harus menghilangkan kemampuanmu untuk mempercayai semua orang? Mengapa satu kegagalan harus menghapus semua kemungkinan keberhasilan di masa depan? Sahabat nafas syukur, kadang kita lupa bahwa masa lalu hanya memiliki satu pintu masuk. Ia tidak memiliki pintu keluar, karena pintu keluarnya harus dibangun oleh diri kita sendiri. Dan pintu itu bernama penerimaan. Penerimaan bukanlah menyerah. Penerimaan adalah keberanian untuk berhenti melawan sesuatu yang memang sudah terjadi. Karena semakin kita melawan kenyataan yang tidak bisa diubah, semakin kita kehilangan energi untuk mengubah apa yang masih bisa diperbaiki. Bayangkan seseorang berdiri di tepi sungai. Air terus mengalir, namun ia berteriak kepada sungai, "Mengalirlah kembali ke hulu." Ia marah, ia kecewa, ia menangis. Tetapi apakah sungai berhenti mengalir? Tidak. Demikian pula waktu ia terus berjalan. Dan hidup selalu mengajak kita melangkah. Tetapi selama kita terus memaksa kemarin untuk kembali, kita kehilangan kesempatan menikmati hari ini. Sahabat napas syukur, ada sebuah kalimat yang mungkin perlu kamu dengar hari ini. Orang yang paling membutuhkan maaf, seringkali bukan orang yang bersalah, melainkan dirimu sendiri. Karena selama ini, mungkin kamu terus menghukum dirimu atas keputusan yang diambil ketika pengetahuanmu masih terbatas. Kamu berkata, "Seharusnya aku lebih bijaksana." Tetapi saat itu, kamu memang belum tahu. Seharusnya aku memilih jalan yang lain. Tetapi saat itu, kamu memilih berdasarkan kemampuanmu pada waktu itu. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Tetapi saat itu, hatimu hanya sedang ingin mencintai dan dipercaya. Mengapa kita terus menghakimi versi lama dari diri kita dengan kebijaksanaan yang baru kita miliki hari ini? Itu tidak adil. Dirimu yang dulu sedang melakukan yang terbaik dengan pemahaman yang ia miliki. Dan jika hari ini kamu menjadi lebih bijaksana, bukankah itu berarti perjalananmu telah mengajarkan sesuatu? Sahabat napas syukur, lihatlah sebuah pohon besar, batangnya penuh bekas luka. Ada cabang yang pernah patah, ada kulit yang robek karena badai. Namun, pohon itu tetap tumbuh. Ia tidak menghabiskan hidupnya menangisi cabang yang hilang. Ia menggunakan energinya untuk menumbuhkan daun-daun baru. Begitulah kehidupan. Kita tidak bisa mengubah cabang yang telah patah, tetapi kita masih bisa menumbuhkan kehidupan yang baru hari ini. Mungkin kamu belum mampu berkata, "Aku sudah memaafkan semuanya." Tidak apa-apa, penyembuhan bukan perlombaan.
Yang penting, hari ini kamu berani berkata, "Aku ingin mulai belajar melepaskan," karena setiap perjalanan yang panjang selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu keputusan sederhana, satu keberanian untuk membuka pintu hati yang selama ini terkunci. Bayangkan sekarang, di dalam hatimu ada sebuah ruangan yang selama bertahun-tahun gelap. Ruangan itu penuh dengan kotak-kotak tua. Kotak berisi penyesalan, kotak berisi kemarahan, kotak berisi rasa bersalah, kotak berisi air mata. Hari ini, kamu tidak harus membuang semuanya sekaligus. Cukup buka satu kotak, lihat isinya. Terima bahwa itu pernah menjadi bagian dari perjalananmu. Lalu katakan dengan lembut, "Terima kasih telah menemaniku sejauh ini. Tetapi aku tidak lagi membutuhkanmu untuk melanjutkan hidup, karena setiap beban yang dilepaskan akan menjadi ruang bagi harapan yang baru. Setiap air mata yang diterima akan berubah menjadi kekuatan, dan setiap luka yang dipeluk dengan kasih perlahan akan berubah menjadi kebijaksanaan." Sahabat, nafas syukur. Mungkin kamu tidak bisa memilih apa yang pernah terjadi, tetapi kamu selalu bisa memilih apa makna yang akan kamu berikan pada peristiwa itu. Apakah ia akan menjadi akhir dari kisahmu, atau justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih kuat? Keputusan itu selalu berada di tanganmu. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa setiap tarikan napas adalah tanda bahwa kehidupan masih memberimu kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi, kesempatan untuk mencintai lagi, kesempatan untuk percaya lagi, dan yang terpenting, kesempatan untuk menjadi dirimu yang baru, karena masa lalu mungkin telah membentukmu, tetapi ia tidak memiliki hak untuk menentukan siapa dirimu selamanya. Mulai hari ini, biarlah hatimu perlahan membuka pintu yang selama ini terkunci. Bukan untuk membiarkan luka masuk kembali, melainkan agar cahaya akhirnya memiliki jalan untuk menerangi seluruh ruang kehidupanmu. Dan di sanalah kamu akan menemukan bahwa berdamai bukanlah tanda kelemahan. Berdamai adalah keberanian tertinggi. Keberanian untuk memilih damai di atas rasa sakit. Keberanian untuk memilih harapan di atas penyesalan. Dan keberanian untuk melangkah dengan hati yang akhirnya benar-benar merdeka. Sahabat napas syukur, sekarang, jika memungkinkan, berhentilah sejenak dari semua aktivitasmu. Carilah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman, tidak perlu memaksakan posisi tertentu. Biarkan tubuhmu menemukan kenyamanannya sendiri. Hari ini, tidak ada yang perlu kamu kejar. Tidak ada yang harus kamu buktikan. Tidak ada yang harus kamu selesaikan. Beberapa menit ke depan, hanya ada dirimu, napasmu, dan perjalanan pulang menuju kedamaian. Perlahan, pejamkan kedua matamu, tarik napas yang panjang. Perlahan, rasakan udara memenuhi paru-parumu, lalu hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan perlahan. Biarkan setiap embusan napas membawa keluar ketegangan yang selama ini tersimpan di tubuhmu. Rasakan bahumu mulai mengendur. Rasakan rahangmu menjadi lebih rileks. Rasakan otot-otot wajahmu melembut. Biarkan seluruh tubuhmu mengetahui bahwa saat ini kamu aman. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang sedang mengejarmu. Hanya ada momen ini. Hanya ada napas ini. Sekarang, bayangkan dirimu sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang sangat indah. Udara terasa sejuk. Langit begitu cerah. Angin berembus lembut menyentuh wajahmu. Di kejauhan terdengar suara burung yang bernyanyi. Setiap langkah terasa ringan. Semakin jauh kamu berjalan, semakin tenang hatimu. Di ujung jalan, kamu melihat sebuah taman yang sangat luas. Rumputnya hijau, pepohonannya rindang, bunga-bunga bermekaran dengan warna yang menenangkan. Di tengah taman itu, ada sebuah bangku kayu. Duduklah di sana, rasakan ketenangan yang memenuhi seluruh dirimu. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Sekarang, di hadapanmu, muncul sebuah pintu tua. Pintu itu adalah pintu menuju semua kenangan yang selama ini kamu simpan. Tidak perlu takut. Hari ini, kamu tidak masuk ke sana untuk terluka lagi. Kamu masuk
untuk membebaskan dirimu. Perlahan, bukalah pintu itu. Di balik pintu, kamu melihat dirimu yang lebih muda. Mungkin dirimu saat masih kecil, mungkin dirimu saat remaja, mungkin dirimu pada saat mengalami peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidup. Perhatikan wajahnya, lihat matanya. Lihat bagaimana ia membawa begitu banyak kesedihan seorang diri. Mungkin selama bertahun-tahun, ia hanya ingin didengar, ia hanya ingin dipeluk. Ia hanya ingin seseorang berkata, "Aku mengerti rasa sakitmu." Hari ini, jadilah orang itu. Dekatilah dirinya perlahan. Tatap matanya dengan penuh kasih. Lalu, peluklah dirinya. Peluk dengan seluruh kehangatan yang selama ini mungkin tidak pernah ia rasakan. Biarkan ia menangis. Biarkan ia mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini dipendam. Tidak perlu terburu-buru. Tetaplah memeluknya. Lalu katakan dengan lembut, "Aku di sini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Semua yang kamu rasakan adalah nyata, dan kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian." Sekarang, bayangkan semua luka itu berubah menjadi cahaya gelap yang perlahan keluar dari dalam dadanya. Cahaya itu bukan musuh. Itu adalah rasa sakit yang selama ini meminta untuk dilepaskan. Tarik napas perlahan. Saat menarik napas, bayangkan cahaya putih yang hangat memenuhi seluruh tubuhmu. Cahaya itu membawa kasih, membawa ketenangan, membawa harapan. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua rasa bersalah, semua penyesalan, semua kemarahan, semua ketakutan keluar bersama embusan napasmu. Sekali lagi, tarik napas. Terima kedamaian. Hembuskan, lepaskan beban. Tarik napas. Terima kasih. Hembuskan, lepaskan luka. Tarik napas. Terima harapan. Hembuskan, lepaskan masa lalu. Sekarang, bayangkan orang-orang yang pernah melukaimu berdiri di kejauhan. Kamu tidak perlu mendekati mereka. Kamu tidak perlu berbicara kepada mereka jika belum siap. Cukup lihat mereka dari tempatmu berdiri. Sadari satu hal, mereka adalah bagian dari perjalananmu, tetapi mereka bukan penentu masa depanmu. Jika hatimu siap, katakan perlahan, "Apa yang terjadi memang menyakitkan, tetapi aku memilih untuk tidak membawa rasa sakit itu sepanjang hidupku. Hari ini aku mengambil kembali kebebasanku. Hari ini aku mengambil kembali kedamaianku. Hari ini aku mengambil kembali kehidupanku." Rasakan rantai-rantai yang selama ini mengikat kakimu mulai terlepas. Satu demi satu. Pelan-pelan, bukan karena masa lalu berubah, tetapi karena hatimu berubah. Sekarang, lihat dirimu kembali. Dirimu yang tadi terluka. Perhatikan wajahnya. Ia mulai tersenyum, matanya mulai bersinar, tubuhnya tidak lagi membungkuk. Ia berjalan mendekat, lalu menyatu kembali dengan dirimu. Kini, kamu bukan lagi seseorang yang sedang melarikan diri dari masa lalu. Kamu adalah seseorang yang telah menerima seluruh bagian dari perjalanan hidupnya. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu menjadi lebih ringan. Bayangkan beban yang selama bertahan-tahan kamu pikul. Kini perlahan jatuh ke tanah. Kamu tidak perlu mengangkatnya lagi. Biarkan bumi menerimanya. Biarkan kehidupan mengubahnya menjadi pelajaran, bukan lagi menjadi penderitaan. Sekarang, letakkan kedua tanganmu di atas dada. Rasakan detak jantungmu. Detak itu berkata, "Aku masih hidup. Aku masih memiliki kesempatan. Aku masih bisa mencintai. Aku masih bisa memulai lagi." Ucapkan dalam hati, "Aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Aku tidak lagi melawan masa laluku. Aku memilih belajar darinya. Aku memilih bertumbuh karenanya. Aku memilih hidup sepenuhnya pada hari ini." Tarik napas yang paling dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Biarkan seluruh tubuhmu dipenuhi rasa syukur. Syukur karena kamu masih diberi kesempatan untuk berubah. Syukur karena kamu masih diberi napas. Syukur karena kehidupan belum selesai menuliskan kisahmu. Perlahan, bayangkan cahaya hangat memenuhi seluruh tubuhmu, mulai dari kepala, turun ke wajah, ke leher, ke dada, ke kedua tangan, ke perut, ke kedua kaki.
sampai ke ujung jari. Seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya yang menenangkan. Tidak ada lagi ruang bagi rasa bersalah. Tidak ada lagi tempat bagi penyesalan yang mengikat. Yang ada hanyalah kesadaran baru bahwa dirimu tidak pernah diciptakan untuk hidup sebagai tawanan masa lalu. Kamu diciptakan untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar, untuk terus mencintai, dan untuk terus menjadi cahaya bahkan setelah melewati kegelapan. Saat kamu siap, tarik satu napas terakhir. Rasakan udara memenuhi seluruh tubuhmu. Hembuskan perlahan dan bisikan dalam hatimu. Hari ini aku melepaskan. Hari ini aku memaafkan. Hari ini aku memilih hidup. Biarkan kata-kata itu tinggal di dalam hatimu. Karena mulai saat ini, setiap langkah yang kamu ambil bukan lagi langkah seseorang yang dibebani masa lalu, melainkan langkah seseorang yang telah menemukan keberanian untuk berjalan menuju kehidupan yang baru. Sahabat nafas syukur, sekarang biarkan matamu tetap terpejam. Jika kamu masih merasa nyaman, rasakan napasmu mengalir dengan tenang. Perhatikan bagaimana dadamu naik dan turun. Setiap tarikan napas adalah hadiah. Setiap embusan napas adalah kesempatan untuk melepaskan. Hari ini, kamu telah berani melihat luka yang selama ini tersembunyi. Kamu telah berani mengakui rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Dan itu adalah sebuah kemenangan. Karena keberanian terbesar bukanlah menaklukkan dunia, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kini saatnya menanamkan benih yang baru. Benih harapan, benih kasih, benih kedamaian, benih kehidupan. Biarkan setiap kalimat yang akan kamu ucapkan bukan sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi doa, menjadi keputusan, menjadi arah baru bagi kehidupanmu. Tarik napas perlahan, lalu ulangi di dalam hati, atau ucapkan dengan suara yang lembut. Aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Sekali lagi, aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Semua yang pernah terjadi telah membentukku, tetapi tidak menentukan siapa diriku selamanya. Aku bukan masa laluku. Aku bukan kesalahanku. Aku bukan kegagalanku. Aku bukan luka yang pernah kuterima. Aku adalah manusia yang terus bertumbuh. Aku adalah jiwa yang terus belajar. Aku adalah pribadi yang selalu memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Tarik napas dan rasakan setiap kata memenuhi ruang hatimu. Hari ini aku memilih damai, bukan karena hidupku sempurna, tetapi karena aku tidak ingin lagi menyerahkan kebahagiaanku kepada masa lalu. Hari ini aku memilih melepaskan. Aku melepaskan penyesalan. Aku melepaskan rasa bersalah. Aku melepaskan kemarahan yang telah terlalu lama kupelihara. Aku melepaskan semua beban yang tidak lagi harus kubawa. Bayangkan, setiap kata itu berubah menjadi cahaya. Cahaya yang perlahan memenuhi seluruh tubuhmu. Mulai dari kepala, turun ke wajah, ke leher, ke dada, kedua tangan, ke perut, ke kedua kaki, hingga memenuhi seluruh dirimu. Kini ulangi kembali. Aku layak dicintai, bukan karena aku sempurna, tetapi karena keberhargaanku tidak pernah ditentukan oleh kesempurnaan. Aku layak dihargai. Aku layak hidup dengan damai. Aku layak mendapatkan kesempatan baru. Aku layak merasakan kebahagiaan. Biarkan kalimat itu menggantikan semua suara lama yang pernah merendahkanmu. Jika dahulu kamu sering berkata, "Aku tidak cukup baik," hari ini ubahlah menjadi, "Aku terus bertumbuh setiap hari." Jika dahulu kamu berkata, "Aku selalu gagal," hari ini katakan, "Setiap pengalaman membuatku semakin bijaksana." Jika dahulu kamu berkata, "Aku tidak pantas bahagia," hari ini katakan, "Kebahagiaan adalah bagian dari perjalanan hidupku." Sahabat nafas syukur, sekarang bayangkan masa depanmu berdiri di hadapanmu. Dirimu yang telah sembuh, dirimu yang tersenyum, dirimu yang berjalan dengan kepala tegak, matanya penuh cahaya, wajahnya dipenuhi ketenangan. Tidak ada lagi ketakutan yang mengikat, tidak ada lagi beban yang membungkukkan bahunya. Ia menatapmu, lalu tersenyum, seolah berkata, "Aku menunggumu."
Aku adalah dirimu yang telah memilih untuk tidak menyerah. Teruslah melangkah. Aku ada di depanmu. Rasakan harapan itu memenuhi dadamu. Kini ucapkan kembali, aku percaya kepada proses kehidupanku. Aku percaya bahwa setiap hari membawa kesempatan baru. Aku percaya bahwa masih ada banyak hal indah yang menungguku. Aku percaya bahwa luka dapat berubah menjadi kebijaksanaan. Aku percaya bahwa air mata dapat berubah menjadi kekuatan. Aku percaya bahwa setiap napas adalah awal yang baru. Tarik napas perlahan, lalu lanjutkan. Aku mengampuni diriku sendiri, bukan karena semua kesalahanku kecil, tetapi karena aku tidak ingin hidup selamanya di dalam penjara rasa bersalah. Aku memilih belajar, aku memilih bertumbuh, aku memilih melangkah. Kini bayangkan semua pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka. Pintu kesempatan, pintu kedamaian, pintu sukacita, pintu keberanian, pintu cinta, pintu kehidupan baru. Tidak karena dunia berubah, tetapi karena hatimu telah membuka dirinya. Sahabat nafas syukur, sekarang letakkan tanganmu di atas dada. Rasakan detak jantungmu. Setiap detaknya berkata, aku masih hidup, aku masih memiliki tujuan, aku masih memiliki harapan, aku masih memiliki kesempatan. Ulangi sekali lagi. Aku bersyukur atas napas yang masih diberikan kepadaku. Aku bersyukur atas tubuh yang terus menopang langkahku. Aku bersyukur atas semua pelajaran yang telah membentukku. Aku bersyukur karena hari ini aku memilih menjadi pribadi yang baru. Rasakan bagaimana rasa syukur mulai memenuhi setiap sudut hatimu. Karena ketika hati dipenuhi syukur, tidak ada lagi ruang yang cukup bagi penyesalan. Ketika hati dipenuhi syukur, ketakutan mulai kehilangan kekuatannya. Ketika hati dipenuhi syukur, harapan mulai bertumbuh dengan sendirinya. Kini, mari kita ucapkan afirmasi terakhir bersama-sama. Dengan perlahan, dengan penuh keyakinan, dengan sepenuh hati, aku melepaskan apa yang tidak bisa kuubah. Aku menerima apa yang telah terjadi. Aku menghargai diriku apa adanya. Aku memilih hidup di saat ini. Aku membuka hatiku untuk damai. Aku membuka pikiranku untuk harapan. Aku membuka langkahku menuju kehidupan yang baru. Aku percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Aku percaya bahwa masa laluku hanyalah satu bab, bukan keseluruhan cerita. Aku percaya bahwa cahaya selalu menemukan jalannya. Bahkan setelah malam yang paling gelap, tarik napas yang dalam. Rasakan keheningan, rasakan kedamaian. Biarkan semua afirmasi ini mengakar di dalam dirimu. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap kali kamu merasa lelah, setiap kali kamu merasa ragu, setiap kali masa lalu mencoba kembali mengetuk pintu hatimu, ingatlah, hari ini kamu telah membuat sebuah keputusan. Keputusan untuk berhenti hidup sebagai korban dari masa lalu dan mulai hidup sebagai pribadi yang bertumbuh karenanya. Karena dirimu bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Hari ini ada hati yang lebih tenang, ada pikiran yang lebih jernih, ada jiwa yang lebih kuat, dan ada harapan baru yang mulai tumbuh. Biarkan harapan itu terus hidup. Biarkan ia menjadi cahaya yang menerangi setiap langkahmu. Karena kehidupan yang baru selalu dimulai dari satu keyakinan sederhana, bahwa aku pantas untuk bangkit, bahwa aku pantas untuk damai, dan bahwa aku pantas untuk menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Sahabat nafas syukur, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung perjalanan hari ke-18. Hari ini bukan sekadar tentang mendengarkan sebuah narasi. Hari ini bukan sekadar memahami teori tentang luka. Hari ini adalah tentang sebuah keputusan. Keputusan yang mungkin menjadi salah satu keputusan terpenting dalam hidupmu. Keputusan untuk berhenti membawa beban yang seharusnya sudah lama kamu letakkan. Coba renungkan kembali perjalanan kita hari ini. Kita menyadari bahwa masa lalu memang pernah melukai. Kita memahami bahwa luka yang tidak disembuhkan dapat dayam-dayum mengendalikan kehidupan. Kita belajar bahwa berdamai
bukan berarti membenarkan apa yang pernah terjadi. Kita berani memeluk diri sendiri yang selama ini menunggu untuk didengarkan. Dan kita menanamkan keyakinan baru bahwa hidup tidak berhenti pada satu bab yang menyakitkan. Sahabat, nafas syukur. Ada sebuah kalimat sederhana yang mungkin perlu kamu ingat sepanjang hidupmu. Masa lalu adalah guru yang bijaksana, tetapi ia adalah pemimpin yang buruk. Belajarlah darinya, tetapi jangan biarkan ia memimpin arah hidupmu. Karena jika kamu terus berjalan sambil menoleh ke belakang, cepat atau lambat, kamu akan tersandung oleh jalan yang ada di depan. Kehidupan selalu bergerak maju. Matahari tidak pernah terbit di kemarin. Ia selalu terbit pada hari yang baru. Dan setiap pagi, semesta seolah berbisik, aku masih memberimu kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Jangan sia-siakan kesempatan itu hanya karena terus berbicara dengan bayangan yang sudah berlalu. Sahabat nafas syukur, mulai hari ini jangan lagi bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Tetapi bertanyalah, pelajaran apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku? Jangan lagi berkata, aku hancur karena masa laluku. Tetapi katakan, aku bertumbuh karena perjalanan hidupku. Karena setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sedang membentuk kebijaksanaan yang mungkin tidak akan pernah kamu dapatkan dengan cara lain. Ingatlah, emas dimurnikan oleh api. Mutiara lahir dari luka, dan manusia seringkali menemukan versi terbaik dirinya setelah melewati badai yang paling gelap. Mungkin hari ini kamu belum merasa benar-benar sembuh. Tidak apa-apa, penyembuhan bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Ia adalah perjalanan. Ada hari ketika kamu merasa kuat, ada hari ketika kenangan lama kembali datang. Jika itu terjadi, jangan menyalahkan dirimu, jangan berkata bahwa kamu gagal. Cukup ingat, setiap kali kamu memilih bangkit lagi, kamu sedang memperkuat dirimu. Karena keberanian bukan berarti tidak pernah jatuh. Keberanian adalah memilih berdiri. Setiap kali kehidupan menjatuhkanmu, sahabat nafas syukur. Sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan tantangan 24 jam. Tantangan ini sederhana, namun jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, ia dapat menjadi awal dari perubahan besar selama 24 jam ke depan. Setiap kali masa lalu datang memenuhi pikiranmu, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, letakkan tanganmu di atas dada, lalu katakan dengan lembut, aku menghormati masa laluku. Aku mengambil pelajarannya, tetapi aku memilih hidup di hari ini. Tidak perlu melawan pikiran itu, tidak perlu memaksanya pergi. Cukup akui kehadirannya, lalu arahkan kembali perhatianmu kepada napas, kepada langkahmu, kepada kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian, sebelum tidur malam nanti, ambillah selembar kertas. Tuliskan satu hal dari masa lalu yang selama ini masih sering membebanimu. Tidak perlu panjang, cukup satu kalimat, lalu di bawahnya tuliskan, aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi aku bisa menentukan bagaimana aku menjalani hidup mulai hari ini. Setelah itu, lipat kertas tersebut, simpan sebagai pengingat bahwa hari ini adalah hari ketika kamu memutuskan untuk berhenti menjadi tawanan kenangan dan mulai menjadi pencipta masa depanmu sendiri. Sahabat nafas syukur, percayalah, hidup selalu memberikan musim yang baru. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Tidak ada malam yang berlangsung tanpa akhir. Dan tidak ada luka yang tidak bisa berubah menjadi kebijaksanaan ketika hati memilih untuk bertumbuh. Mungkin langkahmu hari ini masih kecil. Mungkin perubahanmu belum terlihat oleh siapapun. Tetapi ketahuilah, akar pohon juga bertumbuh dalam diam, tidak terdengar, tidak terlihat. Namun justru akar itulah yang kelak membuat pohon mampu berdiri kokoh menghadapi badai. Begitu pula dengan dirimu, setiap keputusan kecil untuk memilih damai sedang memperkuat akar kehidupanmu. Dan suatu hari nanti, ketika badai datang kembali, kamu tidak lagi mudah tumbang. Bukan karena badai menghilang,
tetapi karena dirimu telah bertumbuh menjadi lebih kuat. Sebelum kita mengakhiri hari ke-18, ini mari tarik satu napas yang panjang, tarik perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu, lalu hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Rasakan betapa berharganya napas yang baru saja kamu hirup. Karena setiap napas adalah bukti bahwa Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepadamu. Masih ada lembaran yang belum ditulis. Masih ada doa yang sedang diproses. Masih ada impian yang menunggu untuk diwujudkan. Masih ada kasih yang akan kamu temukan. Dan masih ada dirimu. Sahabat nafas syukur, jangan pernah takut memulai kembali. Karena kehidupan tidak pernah menanyakan seberapa sering kamu jatuh. Kehidupan hanya bertanya, apakah kamu masih bersedia melangkah? Dan aku percaya, hari ini jawabanmu adalah ya, aku siap melangkah. Ya, aku siap melepaskan. Ya, aku siap membuka lembaran baru. Ya, aku siap menjalani hidup dengan hati yang lebih damai. Dan ingatlah selalu, kamu bukan sedang terlambat, kamu bukan sedang gagal. Kamu sedang bertumbuh. Terima kasih telah menghadiahkan waktu untuk dirimu sendiri hari ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan. Terima kasih telah percaya bahwa selalu ada harapan, bahkan setelah malam yang paling gelap. Sampai jumpa di perjalanan hari ke-19, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali mengenal dirimu, kembali menemukan kedamaian, dan kembali menghidupkan rasa syukur. Sebab, ketika hati dipenuhi syukur, pikiran menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih ringan, dan hidup terasa lebih bermakna. Saya pamit, undur diri. Salam hangat dari saya, dan ingatlah, bernapaslah dengan penuh kesadaran. Hiduplah dengan penuh syukur. Karena di setiap napas yang masih Tuhan titipkan, selalu ada harapan untuk memulai kehidupan yang baru. Sampai jumpa di hari ke-19.